kita akan membahas tentang prediksi pilkada tahun 2020. Harapan rakyat atau kepentingan sesaat. Mari saksikan di channel Apa Kau Bilang. Pilkada tahun 2020 yang mana kita ketahui bahwa berbagai tahapan yang dilakukan oleh KPU, yang mana pada tanggal 23 September tahun 2020 akan dilakukan penetapan paslon, yang mana dari bakal calon menjadi calon sebagai kepala daerah. Setelah nanti penetapan calon, maka tanggal 26 September sampai 5 Desember itu adalah masa kampanye bagi calon kepala daerah. Yang mana kita ketahui pada tanggal 9 Desember KPU akan melaksanakan pemungutan suara di seluruh TPS yang dilaksanakan pilkada tahun 2020. Pada prediksi pilkada 2020 ini saya katakan bahwa harapan rakyat dan kepentingan sesaat. Bahwa kita ketahui partisipasi masyarakat setelah kita tinjau dari berbagai tipologi. Yang mana tipologi masyarakat ketika pada pemilihan pada pilkada tahun 2020 ini, yang pertama adalah masyarakat memiliki tipologi bahwa ada kepentingannya. Kepentingan pembangunankah, kepentingan sesaatkah, bahkan kepentingan bagaimana membangun daerahnya. Artinya itu disebut dengan kepentingan ideal. Ada juga tipologi masyarakat faktor. Apakah calonnya keluarganya, apakah ada hubungan baik secara kerja maupun lainnya. Dan juga masyarakat tersebut ada tipologinya ya karena faktor agama, faktor budaya, atau faktor daerah, status tempat tinggal dengan calon kepala daerah tersebut. Tipologi ini menentukan partisipasi masyarakat pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Yang mana kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat ini dengan memilih calon kepala daerah, jarang kita temukan masyarakat membahas tentang apa visi dan misi kepala daerah sehingga mereka melakukan pilihan kepada kepala daerah tersebut. Yang mana kita ketahui pada pilkada 2020 ini harapan rakyat. Yang kita ketahui harapan rakyat itu secara global, secara umum. Yang pertama adalah bagaimana pembangunan daerah, bagaimana pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana mensejahterakan perekonomian masyarakat, dan juga bagaimana peningkatan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, yang dimiliki oleh masyarakat, dan juga meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya masyarakat, yang mana kita ketahui masyarakat kita hari ini masih banyak untuk diberdayakan, baik aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan bahkan bagaimana kesehatan masyarakat yang akan datang. Juga kita ketahui juga rakyat memiliki harapan ya terhadap setiap kepala daerah yang dipilihnya, yang pasti harapan tersebut terhadap kepala daerah sangat besar. Pertanyaannya, ketika kepala daerah terpilih, mampukah harapan itu bisa diwujudkan kepala daerah? Jika tidak mampu, kembali lagi pertanyaannya kepada kita semua, mampukah rakyat untuk menjatuhkannya sebagai kepala daerah ketika tidak tercapai apa yang dijanjikan seorang kepala daerah kepada rakyatnya di saat kampanye, di saat kontrak politik dengan masyarakat. Di Indonesia ini hari ini jarang sekali kita lihat ketika rakyat menginginkan kepala daerahnya diturunkan, maka secara langsung tidak bisa. Karena pasti ada proses-proses aturan
yang ditetapkan oleh pemerintah ketika kepala daerah tersebut bisa diturunkan. Nah, ini salah satu juga ya partisipasi yang akan berkurang bagi rakyat, kecuali ada kepentingannya sesaat. Kepentingan sesaatnya itu adalah yang pertama kita ketahui, ada hubungan kelompok, ada hubungan keluarga, ada hubungan individual terhadap si calon, baik secara aspek agama maupun secara kepentingan ekonomi maupun kepentingan jabatan, dan juga kepentingan yang dikatakan adalah secara kontinu. Nah, ini semua akan dimanfaatkan semua oknum, semua rakyat terhadap turunan-turunan, apakah itu di keluarganya akan disampaikannya, kita harus memilih sipolan, dan kalian harus juga sampaikan kepada keluarga Anda semua harus memilih sipolan. Ini adalah karena ada kepentingan. Ditambah lagi yang gak asing bagi kita, kepentingan sesaat itu adalah money politik. Yang mana money politik ini sangat mempengaruhi, sangat membudaya di saat pemilihan-pemilihan, apakah kepala daerah atau pemilihan lainnya. Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat, semua janji-janji terabaikan. Maka rakyat berpikir, kalau saya hanya ditugaskan memilih, toh untungnya untuk saya apa? Maka mereka berpikir pragmatis, memikir instan, lebih baik untuk saya memperoleh hari ini daripada memperoleh beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa periode yang akan datang. Untuk itu semua, rakyat kita akui bahwa setiap pemilihan lebih rata-rata mengentingkan yang namanya money politik daripada pembangunan baik daerahnya maupun negara. Bahwa kita ketahui juga dari kepentingan ini semua, kita sebagai rakyat juga harus berpikir bahwa generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi kita yang akan datang, harus kita berikan pemahaman yang tidak instan, akan tetapi memiliki konsep bersama bagaimana mendudukkan seorang pimpinan, mendudukkan seorang kepala daerah yang berdasarkan yang ideal untuk membangun kepentingan masyarakat, bukan karena kepentingan sesaat karena uang, bukan kepentingan karena jabatan, bukan kepentingan yang lain, tetapi kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai rakyat Indonesia, saya yakin dan percaya kita semua pasti mampu menahan rasa hasrat sesaat, tetapi bersabar untuk membangun bersama-sama daerah yang akan kita bangun bersama ke depan. Begitu juga dengan kepala daerah menjanjikan pembangunan dan mensejahterakan rakyat, harus betul-betul dikerjakan, betul-betul dilaksanakan. Jangan di saat Anda setelah duduk, Anda mengabaikan semua. Ini adalah kolaborasi antara pimpinan dengan rakyat. Jika ini menyatu, yakin dan percayalah, Indonesia ke depan lebih maju, Indonesia ke depan lebih sejahtera, rakyat bisa bersatu, tidak memandang sebelah mata terhadap pemerintah. Untuk itu, siapapun calonnya, siapapun rakyatnya, mari wujudkan Indonesia ke depan lebih baik dan lebih maju, memilih pemimpin yang benar-benar untuk rakyat. Apa yang kau bilang, apa katanya, dan seluruh yang saya sampaikan Anda yang